Semoga yang subscribe diberikan rezeki melimpah dari jalan tak terduga. Dan yang like komen, dimudahkan jalannya menuju surga di hari akhir nanti. Siapa yang tak mendengar nama Qorun? Dia adalah seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa yang namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam dalam tanah sebagai harta Qorun. Qorun adalah miliarder kaya raya yang hidup sejaman dengan Nabi Musa. Saking kaya rayanya, Qorun setiap kali keluar dari rumahnya, ia didampingi dengan 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Qorun juga dikawal oleh 4.000 pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak ditambah 60 ekor unta yang khusus membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya itu. Itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kesombongan bahwa dialah manusia paling kaya, paling terhormat, dan memiliki pengikut setia. Ia merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang tentu saja akan penasaran seberapa banyak harta kekayaan Qorun jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya sebanyak itu. Lalu berapa banyakkah harta yang dimiliki Qorun yang disimpan di dalam gudangnya tersebut? Sebelum saya melanjutkan, dimohon untuk menonton video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami isi cerita, serta mohon bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan subscribe dan silakan tinggalkan like serta komen positifnya. Semoga dukungan pemirsa Risalah Kehidupan bernilai pahala dan menjadi wasilah dimudahkannya segala urusan pemirsa sekalian. Pemirsa Risalah Kehidupan, di zaman sekarang banyak orang yang mengistilahkan rezeki yang tak terduga dengan istilah harta Qorun. Lalu dari manakah sumber harta kekayaan Qorun yang sangat luar biasa itu? Serta di manakah Qorun dan hartanya ditenggelamkan? Siapakah Qorun dan bagaimana kisahnya dengan Nabi Musa? Qorun merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan oleh Ibnu Juraij, nama lengkap Qorun adalah Qorun ibnu Yashar, ibnu Qahis, ibnu Lawi, ibnu Ya'qub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putra Imran, sedangkan Imran adalah putra Qahis. Dengan kata lain, Qorun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Qahis. Ia adalah umat Nabi Musa yang taat. Tidak hanya memiliki banyak harta, Qorun juga termasuk orang yang cerdas dan berilmu. Ia menguasai ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, dan tercatat bahwa Qorun adalah ahli di bidang kimia. Dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa. Kepandaian Qorun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan ilmu nawir, atau orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga lihai dalam berbisnis. Ia mengetahui trik investasi yang menguntungkan, serta jalur perdagangan internasional yang strategis di zamannya. Kekayaan Qorun begitu banyak, sebagaimana tercatat dalam surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Dalam riwayat Kaisamah disebutkan, kunci gudang kekayaan Qorun dibutuhkan 60 bigol atau sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Maka keluarlah Qorun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan
Qarun keluar dengan mewah diiringi dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran, iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan. Sebagaimana yang terekam dalam ayat Al-Quran, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Namun tak sedikit kaumnya yang mengingatkan. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri atau farihin. Ulama menafsirkan istilah farihin di sana juga berarti takabur, zolim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Qarun dikisahkan memiliki ribuan kuda yang berisikan emas dan perak. Bila keluar rumah, Qarun selalu berpakaian mewah dan dikawal 600 pelayan dan diiringi 4.000 ekor kuda serta 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun, sayangnya Qarun kemudian membangkang pada Nabi Musa dan menjadi pengikut setia Fir'aun. Mengenai dari mana asal-usul kekayaan Qarun, ada beberapa riwayat yang memberitahukan tentang asal-usul kekayaan Qarun. Sumber pertama menyebutkan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, Qarun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Anaknya sangat banyak. Lalu suatu ketika Qarun datang kepada Nabi Musa. Ia meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qarun juga meminta Nabi Musa mengajarinya ilmu kimia dan ilmu-ilmu kehidupan lainnya. Qarun dikenal sebagai orang yang soleh dan mengikuti ajaran Ibrahim dengan baik, sehingga tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihi salam menyetujui permintaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Qarun diberikan kecerdasan luar biasa dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Qarun menguasai teori dan praktik pembuatan emas permata dan beragam perhiasan mewah lainnya. Ia juga pakar dalam ilmu arsitektur, rancangan bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah itu, hidupnya berubah. Qarun pun hidup dengan bergelimbang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun, sayangnya, keberuntungan yang didapatkannya membuatnya gelap mata. Qarun mulai hidup dengan penuh pamer, keangkuhan, dan penuh kesombongan. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya lupa dengan Sang Maha Pemberi. Qarun merasa lebih terhormat dan mulia dibandingkan Nabi Musa. Ia pun akhirnya membelot dan durhaka pada Musa. Ia mengingkari janji-janjinya dulu dan beralih menjadi pengikut Fir'aun yang setia. Loyalitas Qarun terhadap Fir'aun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Dikisahkan bahwa Qarun bersikap semena-mena terhadap para pekerja. Ia tega memotong upah mereka. Ia melakukan korupsi demi membangun istana dan kemegahannya sendiri, dan untuk membangun gudang-gudang penyimpanan harta yang telah ia kumpulkan jauh-jauh hari. Ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Qarun dan memerintahnya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Setelah Qarun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikirannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Qarun enggan membayar zakat ketika Nabi Musa alaihissalam menagih zakat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan olehnya. Ketika Qarun dimintai zakat, ia langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya.
Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja dan usahanya, dan tidak ada kaitannya dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Qarun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah dilupakannya. Dia mempergunakan kekayaannya tersebut dalam kesesatan, kezoliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena. Orang-orang beriman pada masa itu sering menasihati Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Tetapi dia tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah. Sebab Qarun merasa sudah memiliki segalanya. Qarun merasa dirinya hebat dan pintar serta punya banyak pengikut setia, punya banyak pengawal dan merasa aman karena dekat dengan Raja Fir'aun. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku." Qarun sangat sombong. Ia merasa hartanya didapatkannya sendiri tanpa campur tangan dan kehendak Zat yang Maha Kaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Qarun lupa ataukah ia tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sombong sebelumnya, yang bahkan lebih kuat darinya, yang lebih kaya darinya, yang lebih banyak pengawalannya, lebih kokoh dan tak terkalahkan dibanding dirinya? Karena terdorong sifat kikir dan angkuh, maka Qarun membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik dan citra baik Nabi Musa. Kemudian dia mengumpulkan tokoh-tokoh konglomerat Bani Israel. Ia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Musa untuk membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya? Sekarang dia hendak mengambil harta yang ada di tangan kalian, maka pikirkanlah suatu cara untuk menghindari perintahnya." Para pembesar-pembesar yang dipanggil kemudian menjawab, "Wahai paduka Qarun, engkau lebih besar daripada kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Qarun berkata, "Datangkanlah kepadaku wanita cantik. Aku akan memberinya hadiah besar jika ia berhasil menggoda dan memfitnah Musa." Ketika wanita cantik yang diinginkannya datang, Qarun memberikan kepadanya uang muka sebagai jaminan. Ia akan membayarkan seluruh yang dijanjikannya ketika berhasil menjalankan misinya. Bukan hanya itu, Qarun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya, Qarun mengumpulkan Bani Israel. Setelah itu, Qarun menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Orang-orang menanti kedatangan Anda, sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya. Ia mulai menyampaikan nasihat pada umatnya. Di antara nasihatnya, beliau berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa yang memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa yang memiliki istri dan ia berbuat zina, aku akan rajam dia sampai mati." Qarun kemudian berkata, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda jika Anda sendiri yang berbuat zina? Apakah Anda akan menerima hukumannya?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya, meskipun saya sendiri yang melakukannya." Maka kemudian Qarun memanggil wanita yang telah dibayarnya. Wanita itu berdiri di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul, mengaku sedang hamil karena berhubungan badan dengan Nabi Musa. Maka marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan kepadanya. Kemudian Nabi Musa melakukan sholat 2 rakaat, lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu menjadi ketakutan. Ia bergemetar di depan Nabi Musa dan mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Qarun.
Lalu wanita itu bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Qarun. Allah memberi wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Qarun beserta kekayaannya, habiskanlah semua." Kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam untuk memerintah bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah sangat marah, barulah Qarun merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Seketika rumah Qarun mulai bergetar. Qarun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Qarun kembali merajuk, "Sayangilah aku Musa." Rumahnya kembali berguncang. Kini Qarun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga pusar. Demikian pula rumahnya. Qarun terus merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali meminta bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Rumah Qarun berguncang lagi, sementara Qarun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Qarun lagi-lagi menjerit, "Wahai Musa, sayangilah aku." Namun Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya, hingga akhirnya Qarun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya ditelan bumi. Tak lama setelah itu Allah berkata, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia Qarun berdoa kepadaku, niscaya aku akan rahmati. Maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Lalu di manakah lokasi ditenggelamkannya Qarun beserta harta bendanya? Konon berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat setempat, Qarun ditenggelamkan di sekitar sungai atau danau Moris yang terkenal di kota Payom, negara Mesir. Qarun konon mendirikan istana dan di tempat itu pula ia ditenggelamkan. Dahulu, Qarun berkeinginan membangun sebuah istana, namun tidak diizinkan oleh Fir'aun jika istana itu dibangun di samping istana Fir'aun. Terlebih, Qarun juga tidak ingin membangun istana di tengah pemukiman Bani Israel yang terletak di tanah Jasan. Fir'aun pun memberikan tanah di wilayah Fayom. Kemudian di tepi sungai Payom inilah Qarun membangun istananya yang megah, dan di dalamnya ia membangun Al-Khunuj, gudang penyimpanan harta berisi emas dan perak. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah runtuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Qarun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qarun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dijadikan orang yang Allah mampukan menjadi orang kaya namun tidak seperti Qarun